jadikan kami sebagai milik-Mu total, Tuhan. Biar tidak ada satu bagian pun dari hidup kami yang tetap jadi milik kami sendiri. Tetapi beri supaya setiap kami jadi milik Tuhan sepenuhnya. Sore ini berkati anak-anak-Mu, beri mereka mengerti datang dalam hadirat Tuhan tidak pernah sia-sia. Pasti ada sesuatu yang mereka tangkap dan mereka terima dari perkataan-Mu. Roh Kudus, Engkau melayani anak-anak-Mu dengan hikmat, wahyu, dan pengertian daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami syukuri berkat-Mu, dan kami percaya perkataan Tuhan akan mengubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk, saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita luar biasa? Saya hanya mau berkata begini. Saya sedang diajari Tuhan beberapa hal sebetulnya dalam beberapa hari ini. Saya pikir itu yang akan Tuhan mau saya sampaikan buat saudara. Tapi saya mengerti Tuhan punya kasih yang luar biasa kepada Anda semua. Sehingga tadi ketika sore saya mau mandi, Tuhan menyampaikan satu kalimat yang buat saya jalani itu, tapi ini ada satu kalimat yang melintas di hati saya. Dan baru tadi pada saat lagu terakhir Anda nyanyikan tadi, Tuhan bicara, jangan khotbah yang kamu siapkan. Mungkin besok saya tidak tahu, tapi hari ini aku mau punya pesan buat anak-anakku. Apa yang Tuhan katakan? Saya tutup aja catatan saya tidak akan buka. Tapi saya mau katakan begini. Ketika Tuhan tadi bicara, Dia berkata begini. Perhatikan baik-baik. Hidup ini harus disiasati. Saya mau ulang lagi, saudara. Perhatikan ya. Hidup ini, kalau Anda mau berhasil loh ya. Kalau Anda salah-salahan terserah. Tapi kalau saudara mau berhasil, hidup ini harus disiasati. Orang hidup itu jangan monoton kayak robot, jalan begini ya, tapi tidak ada seninya. Nah, seni hidup ini supaya berhasil, kalau Anda berhasil dalam kehidupan, mau berhasil, hidup ini, saya ulang lagi, harus disiasati. Anda mesti punya siasat supaya hidupmu berhasil. Saya beri contoh. Saya ini orang yang lahir, dibesarkan sebagai manusia dengan banyak kelemahan. Banyak kelemahan saya. Satu hari sebelum lulus atau ujian akhir sarjana saya di Undip, pada waktu itu kami semua mahasiswa tingkat terakhir harus ikut yang namanya kuliah kerja nyata, KKN. Bukan KKN seperti orang berkata, korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan, tapi kuliah kerja nyata. Semua mahasiswa yang akan membuat skripsi dan ujian akhir, setelah semua teorinya lulus, dia harus mendaftar ikut KKN. Nanti kemudian akan diundi, ditempatkan di desa mana. Dan peraturannya mengatakan bahwa Anda harus tinggal di desa itu selama 3 bulan. Mengabdikan dirimu dan ilmu yang engkau punya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Saya berkata itu mulia sekali. Tapi Anda harus tahu situasi saya pada waktu itu. Saya walaupun belum banyak sudah mulai khotbah di beberapa tempat. Yang kedua sudah punya calon istri. Ditinggal 3 bulan saudara, buat saya berat. Ninggal pacar, calon istri 3 bulan. Entah kalau saudara, buat saya berat. Yang ketiga, saya tidak tahan tinggal di desa. Karena memang tempat yang dipilih bukan desa yang bagus. Desa yang masih terbelakang. Desa yang masih kurang makmur. Saya tidur memang di kasur yang tipis. Tapi sekitar saya semut jalan ngerambat ribuan jutaan jumlahnya. Jadi tidak gatal pun berasa gatal, saudara.
Lalu kalau di kamar mandi tidak ada yang spesial. Cuma ada lubang di situ, entah dalamnya menuju kemana tidak jelas. Kalau Anda mandi ada kulahnya, bersama-sama di dalam kulah itu ada kura-kura dan ada ikannya. Jadi Anda harus berbagi air dengan beliau-beliau itu yang memang makhluk air. Itu kondisinya sangat-sangat tidak menyenangkan. Dan saya memang dari dulu, saya nggak tahu kenapa, sampai hari ini memang tidak punya talenta atau karunia untuk di desa. Saya nggak tahu itu. Saya tidak anti orang di pedesaan loh saudara ya. Kita berkali-kali mengadakan KKR di kota-kota kecil, di desa. Tapi memang dari dulu nggak bisa. Saya ini nggak pernah bisa khotbah di antara hamba-hamba Tuhan atau jemaat yang di desa. Karena mereka berkata, Bapak ini khotbah apa, kami nggak ngerti. Lebih baik tidak usah khotbah di tengah-tengah kami, nanti membuat kami tambah pusing dengar khotbah Bapak. Jadi saya tahu diri tidak pernah ke desa untuk khotbah di tengah-tengah mereka. Nah, saya berkata begini, kalau aku bertahan 3 bulan, aku bisa kurus kering. Dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Tapi kalau saya tidak 3 bulan, kalau saya kurang absensinya, maka akibatnya saya tidak bisa lulus dalam KKN itu. Maka saya harus menunggu setahun lagi, ikut KKN lagi, 3 bulan harus saya ikuti. Anda ngerti akan dilemanya. Saya tidak tahan di desa. Saya harus cari cara. Saya harus mensiasati bagaimana caranya. Dan di situ saya mulai putar otak saya. Bagaimana aku mensiasati supaya aku tidak usah 3 bulan, tapi aku bisa sering pulang, nilaiku bagus. Nah itu mensiasati. Saya tidak mengajari Anda nipu seperti itu. Itu bagian dari masa lalu saya. Tapi saya mau cerita dengan kejujuran, itulah kenyataannya. Apa yang saya buat saudara? Saya putar otak saya survei desa itu. Apa yang paling mereka butuhkan, apa yang saya bisa berikan murah meriah, tapi ini proyek yang sangat menyolok sekali. Anda tahu yang saya kerjakan? Kenyataannya, saya di desa tidak 3 bulan saudara, cuma separuh, 1,5 bulan. Setiap kali saya pulang, dan 2 teman saya juga pulang. Jadi kalau sudah Jumat, hilang semua orang KKN di desa saya, pulang semua. Tapi nanti Senin, saya balik, bawa bandeng presto untuk Pak Lurah. Pak Lurah, bandeng presto. Kalau dicek sama dosen, Pak Lurah, ini kok kosong? Kok gak ada mahasiswa? Oh lagi, mas, keliling ke dusun-dusun lain. Memang saya perintahkan. Lu mereka pulang gak? Oh enggak, karena bandeng presto. Ngerti saudara? Tiap Senin, saya siasati itu. Oke, saya beri contoh kurang baik loh saudara ya. Tapi saya mau terbuka dengan Anda apa adanya. Lalu bukan hanya itu, saya perhatikan gini. Sumur di desa itu dalam sekali. Lalu, saya kan nggak ngerti teknik, saya belajar sejarah. Saya baca buku, saya cari di perpustakaan di Undip, bagaimana caranya mendapatkan air dari sumur yang dalam sekali. Lalu saya ketemu satu alat namanya pompa tali pada waktu itu. Saya buat pompa tali, saya cobakan jalan saudara. Jadi saya masukkan di dalam, saya putar pakai, pokoknya saya buatlah begitu caranya. Lalu keluar airnya. Saya bawa ke desa, tapi saya nganterin pakai mobil boxnya begitu. Sampai di desa heboh orang desa. Orang desa kan heboh melihat begituan. Kita juga heboh contohnya. Wah ini bawa apa nih? Saya coba di sumurnya Pak Lurah, jalan saudara. Pak Lurah berkata begini aja dek, taruh di sini aja buat kami. Jangan Pak Lurah. Ini tidak fair caranya. Lah gimana baiknya? Nah waktu itu di desa ada hama tikus di mana-mana. Saya berkata gini, kumpulkan dukuh-dukuh di itu ada 3. Saya pidato dengan kepala dukuhnya. Kita buat perlombaan. Gerobekan tikus. Siapa dapat tikus paling banyak, hadiahnya pompa ini. Itu nggak pakai motor, cuma pakai nasi, liwet, ngengkol saudara. Keluar airnya. Wah mereka semangat. Dapat barang begitu. Gerobekan tikus. Saya ikut-ikut gerobekan tikus.
Tapi dapat satu pun saya nggak dapat. Karena kalau dekat saya mukul sambil lompat, gitu saudara. Jadi karena gede-gede tikusnya, ngeri sekali. Mahasiswa gitu tau saudara, sok keren, pakai jaket Undip, tikus datang lompat, iya sambil mukul, begini kan nggak pernah kena. Tapi kami dapat ribuan, dan waktu itu camatnya datang, semua datang, lihat hasilnya, mereka berkata, wah ini mahasiswa kita ini membanggakan, idenya banyak, dosennya seneng. Tapi mereka mulai curiga sebetulnya, setiap inspeksi saya nggak ada. Tapi nanti Senin sampai Jumat, selalu ada sesuatu yang saya buat sampai mereka berkata, wah nama Undip, nama kami jadi hebat, lurahnya seneng, semua seneng. Tapi nggak ada bukti kami bolos. Pak Lurah berkata, selalu ada, karena bandeng presto. Anda tahu, saya bisa mendirikan TK di situ. Oh ya, saya siasati itu. Waktu TK diresmikan, Pak Camatnya datang, semua dosen saya undang, saya berikan kata sambutan, semua orang manggut-manggut. Tapi akhirnya, minggu terakhir ketahuan semua. Bahwa ternyata separuh waktu saya di Semarang, nunggoni calon istri saya sebetulnya. Sama tidur di rumah, karena rumah tetap paling enak kan. Juga ada pelayanan. Tapi itu membuat dilema buat para dosennya. Akhirnya ketika mereka beri nilai, tidak ada pilihan. Memberi A mereka tidak bisa karena ketahuan saya suka bolos, saya dapat nilai B, saudara. Tetap lulus dengan nilai baik. Yang 3 bulan tinggal di sana dapat C banyak sekali. Lalu mereka berkata, enak-enakan, balik terus dapat B. Saya berkata, yang penting prestasi. Loh, itu mensiasati. Ngerti saudara? Hidup kita ini harus disiasati. Saudara, semua kita lahir dengan keterbatasan, dengan kelemahan. Tidak semua kita lahir dengan keberuntungan-keberuntungan secara manusia. Enggak. Tapi kita mengerti semua kita lahir dengan keterbatasan. Saya punya banyak keterbatasan. Seperti juga setiap saudara punya begitu banyak keterbatasan. Padahal menghadapi kehidupan ini tidak mudah. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan dan mengatasinya? Harus disiasati. Kalau tidak, ya hancur hidup kita. Tidak mungkin. Nah, bagaimana caranya? Nah, pensiasatan hidup kita ini secara alkitabiah beda dengan cara dunia. Tadi yang saya kerjakan cara dunia. Saya putar otak saya lakukan. Orang berkata itu strategi. Orang berkata ada unsur politisnya. Saya membuat sesuatu, saya rekayasa supaya kelihatan baik. Dan memang ada baiknya. Tapi sebetulnya itu kurang jujur. Di dalam Tuhan sebetulnya Dia mengajari kita bagaimana mensiasati kehidupan ini dengan cara Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat dalam Lukas pasal 16. Lukas 16, saya baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dan dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Nah, ini mensiasati. Dalam kondisi kejepit dia berkata, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara,
ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Inilah contoh orang yang mensiasati kehidupan. Saya dengar seorang hamba Tuhan berkata begini, pemain bulu tangkis Cina dalam beberapa tahun terakhir ini mendominasi akan kejuaraan dunia. Mereka selalu nomor 1. Nah, seorang pelatihnya diwawancara, mengapa begitu hebat para pemain Cina ini? Mereka berkata, kami berkonsentrasi pada kekuatannya, dan kami biarkan kelemahannya ditutupi kelak oleh kekuatannya. Karena banyak orang berkata begini, kalau ada orang yang lemah backhandnya, kalau Anda tahu badminton ya, maka orang berkata, perkuat dong backhandnya karena ini lemah. Dia berkata tidak, aku biarkan backhandnya lemah, dipoles sedikit seperlunya, tapi kekuatannya di mana? Di smashnya atau di apanya, itu disempurnakan begitu rupa. Dan dia berkata, kekuatannya akan menutupi sisi lemahnya. Hidup kita di dalam dunia ini, Anda perlu mensiasati. Ada banyak hal yang sebetulnya Tuhan itu berikan kepada kita. Nah, pensiasatan ini kita harus waspada. Karena apa? Tidak boleh sama dengan cara dunia. Yang tadi saya ceritakan kepada Anda itu cara duniawi. Semua orang dunia mestinya berpikir begitu akan bisa. Tidak perlu Tuhan sebetulnya untuk Anda, tanda petik, menipu orang lain, memanipulasi keadaan supaya engkau terlihat baik tanpa engkau berbuat yang maksimal atau yang diharuskan. Di dalam Tuhan sesungguhnya Tuhan mengajari kita untuk mensiasati akan kehidupan kita dengan cara Tuhan. Nah, saya mau berikan beberapa tips yang penting buat kehidupan kita, karena kalau Anda bisa tangkap ini, hidupmu akan jauh lebih berhasil daripada yang engkau pikirkan. Nah, apa itu? Bendahara ini kalau Anda ikuti akan ceritanya, Tuhan mengatakan ini cara dunia sebetulnya. Dia merugikan akan pimpinannya. Jadi kalau kita mengikuti caranya bendahara ini, kita merugikan orang lain. Itu bukan siasat yang Tuhan maksudkan. Itu siasat cara dunia. Berbuat curang, berbuat kebohongan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi justru yang dia katakan begini, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Justru dua kata itulah cara kita mensiasati akan kehidupan kita. Nah, apa itu? Terutama saya mau katakan ada bagian yang paling penting adalah begini. Kalau Anda lihat, apa yang sebetulnya bendahara kita ini hindari sebetulnya. Dia menghindarkan dirinya dari jatuhnya gengsinya. Dunia mengajarkan, jangan pernah pertaruhkan harga dirimu. Jangan pernah biarkan harga dirimu jatuh. Tapi ini yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Untuk kita mensiasati kehidupan kita ini, jadilah orang yang rendah hati, saudara. Ini beda. Kalau dunia, demi gengsinya, dia akan berbuat apa saja. Kalau perlu menekan musuhnya, menipu orang lain, menekan orang lain, menghamburkan kekayaan orang lain. Tapi cara Tuhan sebaliknya. Tuhan mengatakan, yang dicoba dihindari oleh bendahara ini adalah dia tidak mau gengsinya jatuh.
Dan Tuhan berkata, justru siasat yang paling jitu sebagai orang Kristen adalah hiduplah rendah hati. Rendah hati itu membuat ongkos hidupmu murah. Kemarin anak saya membaca koran. Sasa baca koran. Britney Spears akan bangkrut, katanya. Dia baca keras sekali. Lalu mamanya bilang, kenapa Sah kok mau bangkrut? Sebab hidupnya boros, kata koran. Baru saja merenovasi rumahnya di Malibu, California, $7 juta. Anda tahu 7 juta itu berapa? Hampir 70 miliar untuk renovasi. Sekarang lagi pusing mengeluarkan album baru, cari duit. Dan dia baca di koran, Britney Spears akan bangkrut. Apa yang terjadi? Kenapa dia bangkrut? Apa yang dia sedang perbuat sebetulnya? Dia mencoba menaikkan gengsinya. Rumahnya direnovasi 70 miliar. Supaya orang berkata, wow, ini luar biasa. Tapi gengsi selalu mahal. Kalau bisa keluar maaf dari hidupmu, itu murah. Tapi kalau maaf gak bisa keluar dari mulut kita, akan jadi mahal. Kalau bisa keluar perkataan, ya aku salah, itu jadi murah. Tapi kalau gak bisa keluar, jadi mahal, saudara. Hidup tidak mudah, harus disiasati. Dan siasat yang pertama yang Tuhan mau ajarkan buat semua kita adalah, jadilah orang yang rendah hati. Maka semuanya akan apa? Murah. Mengakui ketidakberdayaan kita, mengakui ketidakmampuan kita, tapi kita berharapnya ke Tuhan. Cuman orang berkata, Pak, kalau kami mengakui kelemahan kita, digencet sama orang dunia, itu kan pandangan saudara. Tapi saya percaya, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan kita. Kalau kita rendah hati, Tuhan yang campur tangan, tolong kita. Karena Alkitab berkata, orang-orang yang hina akan dipakai mempermalukan orang-orang yang mulia, yang bodoh akan dipakai mempermalukan mereka yang berhikmat. Dengan kata lain, dibutuhkan kerendahan hati buat setiap kita. Itu cara kita mensiasati dunia. Taruh dirimu, hitung siapa dirimu di tempat yang paling bawah. Tuhan mengajar begini, kalau kau datang ke pesta, jangan duduk di tempat yang paling terhormat. Nanti kalau ada orang lebih terhormat dari kita, kita dipermalukan, digusur tempat kita, diberikan kepada orang lain. Taruhkan dirimu di tempat yang paling hina. Nanti Tuhan rumah akan berkata, jangan di sini, engkau punya tempat lebih baik. Engkau ditaruh lebih terhormat dan engkau dihormati oleh orang lain. Jangan ngitung diri kita berlebihan. Cukup dengan angka 0 saja. Itulah nilai hidup kita di depan manusia lain. Taruh di situ. Saudara akan mengalami peninggian Tuhan. Tapi kalau belum berkata, saya 3.000 Pak. Oh, orang berkata, no, enggak 3.000. Dikurangi. Malah minus 5, saudara. Taruh dirimu di tempat yang paling dasar, paling bawah. Jangan pernah berkata, belum kenal ya siapa saya. Enggak usah. Taruh dirimu di tempat yang paling bawah. Kalau engkau tidak dihormati orang, engkau berkata, biasa, kan aku memang bukan orang terhormat. Kalau dihormati orang, lumayan loh, kok aku dihormati orang. Ya tuh saudara. Kalau orang marah Anda berkata, biasa, aku rek sopopo. Kalau orang memuji Anda berkata, lumayan, kok bisa dipuji saya. Hidupmu akan lebih ringan. Karena apa? Banyak orang sebetulnya hidup dengan beban yang tidak perlu. Dan beban paling banyak adalah beban gengsi dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, mulai hari ini siasati kehidupanmu. Belajar untuk tidak memberikan nilai berlebihan kepada diri saudara. Saya pikir nilai 0 sudah cukup baik untuk semua kita. Kalau ada tambahan, biarkan itu merupakan bonus. Kalau lipat kali ganda, biarkan merupakan anugerah yang kita nikmati dari Tuhan kita. Amen, saudara. Nah, kalau tidak, Anda akan terjebak dalam hidup yang mahal. Bukan hanya uangnya, tapi segalanya akan mahal. Gengsi itu berat sekali. Berat. Saya pernah dengar orang sedang jalan dari tempat A ke tempat B,
Dan dia jalan dengan marah sekali. Seseorang berkata, ayo saya antarkan kamu untuk pulang ke rumahmu. Dia bilang, tidak, saya tidak butuh orang lain. Dan dia jalan 5 kilo dijalani, saudara. Sampai di rumah lecet semua, dia teriak, waduh, itu karena harga dirinya. Ngerti? Kalau dia berkata, oh boleh numpang toh, masuk. Lupa kok rodok rai gedek, bukan tembok, saudara. Rendah hati itu namanya. Rendah hati. Hitung dengan santai, dengan simple. Jangan berkata, harga diriku di mana? Nggak ada. Di situ pun nggak ada sebetulnya. Setan paling gemar mengkompori harga diri kita. Engkau kan orang terhormat, engkau kan orang hebat. Bapakmu siapa? Lu siapa? Engkaumu itu, wah, pendirinya apa itu? Dia mendirikan rumah tangganya sendiri, engkaunya. Kita dikompori begitu banyak oleh setan. Dan kita mau terima itu. Ada orang menghina sedikit, kita marahnya luar biasa. Saya beritahu saudara, hidup harus disiasati. Ini pesan Tuhan buat semua saudara. Hidup tidak mudah, harus disiasati. Caranya apa? Buang semua gengsi. Hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Anda akan menikmati banyak hal yang luar biasa. Ya tak? Kalau Anda rendah hati, Anda bisa nikmati semua. Saudara nggak perlu gengsi, nggak perlu hidup tuh apa adanya gitu loh. Normal apa adanya. Saya melihat anak-anak saya lagi bertumbuh. Kami baru pulang dari Amerika 2 hari yang lalu. Saya lihat mereka tumbuh dan saya perhatikan mereka sedang mencoba melihat akan sekitar dengan lebih baik. Dan 2 minggu kami sama-sama, saya ini ayah yang bahagia lihat bagaimana pertumbuhan mereka. Saya mau cerita pada saudara. Dan mereka sedang belajar untuk jadi orang apa adanya. Kalau Anda apa adanya, tidak usah minder dengan orang yang Anda pikir atau orang pikir lebih hebat dari saudara. Karena mereka hebat di satu bagian lain mereka membutuhkan orang-orang seperti kita. Orang-orang simple yang sederhana. Nah, ketika di Los Angeles, saya ketemu bertelepon dengan teman baik. Dan ini orang kaya raya, saudara. Kemudian dia berkata, Pak, ayo dong mampir ke rumah kami. Jadi kami atur waktu, dia jemput dengan sopir dan mobilnya. Teman saya ini, keluarga ini tinggal di sebuah tempat di Los Angeles namanya Beverly Hills. Kalau Anda pernah dengar nama Beverly Hills. Kalau Anda belum tahu, itu tempat orang-orang kaya, orang-orang berduit. Dan kompleks yang dia punya itu sebuah namanya adalah, ya, saya nggak boleh nyebut. Dan itu tempat yang tertutup sekali. Sopirnya orang Indonesia, tapi cukup lama tinggal di Manila, sehingga bisa ngomong Tagalog. Ketika kami tiba dengan mobil itu sampai di gerbangnya, ditanya mau ketemu siapa, kita beritahu nama ini, dan dia hubungkan dengan orangnya. Lalu kemudian ketika lagi nunggu, sopir kami ini, sopirnya, bukan sopir kami, sopir yang nyopirin mobil yang kami tumpangi, gitu aja lah saudara ya. Saya kira, saya ini diomongin orang katanya punya rumah besar di Jakarta. Amin. Anda tahu Istana Merdeka itu? Nah, sebelahnya persis belok sedikit gitulah itu. Saya pikir orang itu bernubuat luar biasa. Nanti dinubuati lagi punya rumah di Amerika. Saya aminkan Anda boleh nginep rumah saya gratis nanti. Ongkos ke sana bayar sendiri. Ya, nanti kalau ada yang bernubuat begitu saya akan terima. Kenapa bergema begini? Urapan mungkin saudara. So, diajak ngobrol bahasa Tagalog dengan sopir yang bawa kami. Dia kaget dikira nih orang, dikira orang Filipina, padahal orang Indonesia yang pintar ngomong Tagalog. Singkat cerita kami dibawa masuk ke tempat itu ya. Itu kompleks tertutup dan rumahnya itu seperti gedung putih, rumah gede-gede dan bagus-bagus. Jadi dekat situ nanti kalau Anda ke Amerika namanya Rodeo Drive, tempat orang jual barang loaan. Bukan itu tempat orang jual barang yang merek-merek. Kami hanya lewat saja, tidak mampir kemana-mana. Karena terlalu murah untuk dibeli Rodeo Drive, saudara. Di surga itu aspalnya emas, di situ terlalu murah. Jadi duit kami recehan nggak bisa untuk beli situ. Gaya hidup apa adanya. Tidak usah silau dengan begituan, saudara. Kalau Anda hidup apa adanya akan bagus sekali. Saya dibawa masuk, yang punya rumah lagi pergi sebentar, tapi diberitahu sama yang jaga,
Bapak lagi keluar Pak, akan segera pulang, sedang on the way pulang, nanti Bapak akan ketemu dengan dia. Saya dipersilahkan masuk rumahnya, saudara. Terus terang ya, saya tahu itu baik, tapi ada satu yang membuat saya nggak suka dengan rumah itu. Anda tahu apa? Kelihatan membuat rumah saya sekarang kelihatan kurang bagus, saudara. Karena dia bagus banget. Kacanya itu mosaik, lukisannya, semuanya, dan itu gede. Di belakangnya ada halaman gede sekali. Itu kayak istana. Ya, kalau sudah begitu untuk duduk aja nggak enak rasanya kan, waduh nggak enak banget. Nah, anak-anak kami sudah lebih dewasa. Dulu ketika mereka masih kecil, tidak tahu value nilai harganya berapa. Rumah orang, terutama anak saya yang kedua, hebat sekali. Diinjek-injek begitu ya, seenaknya aja kan. Tiba-tiba mereka sudah mulai dewasa, saya tahu dari cara mereka menghargai apa yang ada, cara mereka duduk dan sebagainya, itu saya berkata, wow, ini orang-orang, anak-anak ini sudah mulai dewasa. Sebaliknya bapaknya kekanak-kanakan, kata mereka. Saya duduk dengan enak, saya angkat kaki saya nyingkrang, saudara. Lalu Samuel berkata, Papa, turunkan kakinya. Saya bilang, ngapain? Saya berkata, saya nyingkrang aja. Ini kan duduk nikmat begini. Enggak sopan toh, Pak. Sejak kapan anakku ngajari bapaknya enggak sopan? Saya tahu gitu, saya godain loh. Kursi buat apa? Duduk. Duduk. Saya berkata nyingkrang begini. Pak, enggak sopan. Dia dorong-dorong, dia tarik kaki saya supaya kakinya turun toh, Pak. Loh. Sepatu kok naik loh? Sepatuku ini beli di Jepang, aku bilang. Loh, emang saya beli di Jepang, saudara. Tapi jangan dipikir mahal loh, bukan. Memang saya beli di toko kayak juarnya Jepang, saya pernah beli itu. Dan itu memang enak dipakai itu jalan kok. Sampai sekarang tak cintai sepatu itu, tidak saya lungsurkan ke orang lain. Jadi saya nyingkrang begitu, anak saya yang protes. Pak, nggak enak, nggak sopan loh, Pak. Aku bilang, sejak kapan kamu tahu sopan santun? Rupanya dia mulai dewasa. Hanya bedanya begini, saudara. Anak saya dalam hatinya berkata, ini pasti orang terhormat, ini pasti orang begini, saya hormat dengan dia. Sebaliknya buat saya berkata, oh ini teman saya kok. Kita kalau ngobrol itu bisa sampai pagi sama dia. Santai, dan dia orangnya juga santai. Saya nyingkrang pun, saya bilang, ini kan di Amerika, bukan di keraton mana. Ya, Anda saya ngerti. Lalu teman saya datang, dan ini membuat anak saya jadi makin respect dengan dia. Saya juga senang aja dengar gitu, tapi biasa aja. Kedewasaan nanti akan membuat saudara akan berbeda, ngerti saudara? Jadi be yourself, jadi dirimu sendiri aja lah, nyantai saja. Anda akan mengerti bahwa semua orang itu akhirnya sama. Tidak ada orang yang lebih hebat dari orang lain di depan Tuhan. Semua kita dikasihi Tuhan sama. Yang penting jangan kita tinggi hati. Kalau Anda tinggi hati dengan orang lain, Anda akan minder dengan orang lain juga. Ya tuh? Kalau saudara terbiasa anggap remeh orang lain, kelak Anda akan merasa dianggap remeh oleh orang yang Anda anggap lebih tinggi. Itu akan jadi masalah. Teman saya datang lalu kami ngobrol, kami bincang-bincang, terus dia ceritakan lingkungannya, dia ngomong begini, Pak, di depan rumah saya ini adalah yang presiden komisarisnya yang punya pabrik Boeing. Oh, oke. Sebelah kiri saya, dia kayak tuliskan, adalah bendaharanya Partai Demokrat. Nah, Clinton, Pak, sering pesta di sebelah. Nah, ujung sebelah sana itu rumahnya Denzel Washington, bintang film Hollywood. Nah, kirinya sedikit Rambo, Sylvester Stallone tinggal di situ. Saya ngomong sama anak saya, belakangnya rumah bapakmu. Saya berkata begitu. Bapak itu loh. Aku ngomong dengan iman, nang, saya berkata begitu. Saya juga nyingkrang aja kaki saya naik, kita ngobrol hahaha. Tapi saya belajar begini, saudara ya. Kalau kita menghormati orang, kalau Anda be yourself, Anda di bawah, Anda tidak akan pernah minder lagi dengan siapapun karena sudah di bawah kok minder apa lagi, dan di situ kan keadaannya. Dengan dia mau undang saya, susah payah kirim mobilnya dan sopirnya jemput saya 1,5 jam dari rumahnya dia, antarkan balik ke sana. Malam diajak makan malam di Santa Monica yang wow begitu. Saya berkata, well, saya nikmati aja, santai aja.
Dan anak saya yang tadinya malu-malu ketika lihat makanan enak, dia sikat juga akhirnya. Nah, bagus gitu. Makanlah, saya berkata. So, saya mau katakan pada saudara begini. Hidup itu harus disiasati. Dan cara terbaik adalah rendah hati, saudara. Itu akan murah. Itu akan murah. Kalau kita bisa mensiasati hidup dengan kerendahan hati kita, semuanya akan jadi murah. Tapi kalau kita mulai berkata, aku ini begini, aku ini orang begini, kita anggap rendah orang lain. Kelak ketemu dengan orang yang kita anggap lebih tinggi, kita nyembah kayak budak. Dan itu bukan yang Tuhan mau. Begitu engkau nyembah manusia, engkau takut kepada manusia, saudara akan jadi jerat bagi hidupmu sendiri hal itu. Iya kan? Tapi kalau kita ini santai aja, saya berkata, aku ini nol memang, aku gak punya apa-apa, aku hanya anak Tuhan biasa, tapi aku diberkati Tuhan. Saudara bisa menikmati kehidupan Anda dengan wajar, dengan baik, hidup kita akan ringan sekali. Tapi kalau kita ngitung orang, nimbang orang, penghargaan dengan orang kita semua, buat kotak-kotak yang berbeda, grade yang berbeda, hidup kita akan berat. Karena sebagaimana engkau menilai orang lain, engkau akan dinilai oleh orang lain. Engkau sadar juga dinilai orang lain, hidup akan berat. Minder kita akan luar biasa beratnya. Dan itu siksaannya mengerikan sekali. Jadi mari kita belajar mensiasati kehidupan itu dengan cara Tuhan. Yang pertama, belajar untuk rendah hati. Itu aja. Yang kedua, kalau Anda perhatikan ini, yang dibuat oleh bendahara ini, cara dunia adalah apa? Aku tidak mau tenggelam, aku mesti berjuang. Itu cara dunia, saudara. Hal yang kedua yang kita harus mengerti, cara Tuhan mengajari kita mensiasati itu apa? Sebetulnya bertolak belakang dengan cara dunia. Kita harus rendah hati, yang kedua kita mesti belajar. Bahwa hidup kita ini dalam kontrol Tuhan. Itu aja. Mensiasatinya adalah hidup kita dalam kontrol Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang kontrol, saudara tidak akan berjuang sambil merugikan orang lain. Tapi semua itu arahnya engkau tunjukkan ke Tuhan semuanya. Coba buka Roma. Saya mau tunjukkan. Nah, seperti apa kalau Tuhan yang kontrol? Kalau Tuhan yang kontrol artinya saudara mesti segala sesuatunya ditimbang berdasarkan apa yang Tuhan mau. Roma pasal 3, Roma 3, lihat pada ayat yang ke-27. Roma 3, ayat 27. Alkitab berkata, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Dia berkata, tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan apa? Iman. Nah, ini mensiasati. Ini yang dikatakan, kalau engkau mau bermegah, dasarnya apa? Iman. Sebetulnya bukan iman. Tapi Alkitab mengatakan berdasarkan the law of faith atau hukum iman. Dengan kata lain begini, saudara. Mensiasati hidup itu begini. Kalau engkau melihat keterbatasanmu secara manusia, Anda harus naik ke level yang lebih tinggi, yaitu level rohani. Itu mensiasati kehidupan. Kalau enggak, habis. Saya cerita padanya ya. Saya ini orangnya minder, tapinya berat sekali. Saya pernah cerita berkali-kali, sampai kelas 3 SD, sekolah masih ditungguin papi saya. Sampai sekarang Anda cek ke papi saya, dia akan mengiyakan. Sampai kelas 3 SD, saya ini sekolah ditungguin papi saya. Kalau ketemu orang, ngobrol begini nggak pernah bisa. Saya berkali-kali berkata, ketemu orang nggak terlalu saya kenal, ngomong berdua aja, bisa keringat dingin. Perasaan mindernya itu luar biasa. Ada keuntungan sih, tidak terlalu berani dengan perempuan. Jadi tidak pernah punya rekor pacaran sana sini. Dulu nggak terlalu laku kenceng banget sih, saudara. Di obral pun kagak laku sih sebetulnya.
Hanya ada satu wanita yang tahu prospek, yang kemudian melihat ini harta terpendam dan dijuallah semua miliknya untuk membeli harta itu. Dan sekarang beliau menikmati banyak hal hari ini. Tapi saya jujur berkata kepada saudara ya, waktu itu sampai begini nih, Tuhan pokoknya aku nih nggak bisa nih pendekatan ini, penjauhan aja lah, saya berkata begitu. Pokoknya siapa aja lah yang Tuhan kasih lah, oke lah, pokoknya itu ya itu, enggak ya udah gitu. Karena saya nggak punya nyali sebetulnya. Saya pikir hari ini ada begitu banyak pria-pria lebih hebat deh. Sana sini sekaligus 3 pacarnya. Senin, Selasa, Rebu, Senin Pahing, Rebu Pon, Jumat Kliwon itu hari apelnya bisa hebat-hebat caranya itu. Waduh, saya kagum dah secara manusia. Tapi Anda kan repot sendiri tuh kelak. Tapi itu keuntungan buat saya sih. Sampai hari ini saya anggap sebagai keuntungan buat saya. Dulu orang berkata kerugian, buat saya sekarang dalam Tuhan saya bilang itu keuntungan yang luar biasa. So saya ini orang yang minder sekali. Saudara tahu saya kuliah di Undip, saya ambil sejarah. Saya nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya pengalaman kerja. Saya nggak pernah membuktikan diri saya mampu di dunia sebetulnya. Tapi apa yang membuat kita hari ini ada sebagaimana kita ada hari ini, saya beritahu terus terang, karena hukum rohani. Saya belajar, saya tidak bisa berkompetisi dengan dunia, dengan keterbatasan saya. Kalau Anda orang minder, bahkan ngomong pun tidak berani, bertatap muka dengan orang pun tidak berani, Anda tidak pernah bisa berkompetisi dengan dunia. Sekolah saya juga nggak terlalu hebat banget sih, enggak. Memang saya dibesarkan di sekolah-sekolah yang baik. Saya SMP di Dominico, SMA di Loyola, sekolah di Undip. Tapi saya bukan pelajar terbaik di sana. Nilai saya 6,7, kadang-kadang 8 itu agama menurut saya. Yang lain kagak pernah dapat 8,5 nggak pernah sebetulnya. Jadi saya nilai ya pas-pasan, sekedar tidak mogok, goblok banget ya enggak. Tapi ya biasa menurut saya. Ketika saya kuliah, baru keluar kemampuannya karena memang hobi saya baca komik sejarah zaman. Jadi ketika didongengin di bangku kuliah itu saya seperti direview ingatan saya. Itu aja sebetulnya. Tapi secara dunia saya tidak pernah punya pembuktian, pengalaman bahwa saya orang yang capable, saya orang yang mampu. Hari ini di tim pastoral boleh dibilang hampir semua teman-teman yang bersama-sama kerjasama dengan saya adalah orang-orang yang di dunia pernah membuktikan at least mereka ini bisa mendapat uang dengan kerja di dunia. Tapi saya bukan orang seperti itu, jadi saya nggak punya kemampuan. Dan kalau diuji secara kemampuan di dunia, dihadapkan itu saya nggak bisa apa-apa. Dan dulu bayangan saya yang terbaik saya bisa cuma dari dosen. Tidak berkata saya mengatakan bahwa itu tidak baik, tapi itulah jalur yang terbuka kira-kira. Atau Anda jadi pegawai museum yang menerangkan fosil-fosil dan berbagai patung-patung dan itu menjemukan bagi banyak orang. Tidak banyak yang saya bisa dapatkan dari apa yang saya punya sebetulnya. Dengan keminderan, dengan ketidakmampuan, keterbatasan. Saya juga bukan seorang atlet. Berenang aja baru 2 tahun ini saya belajar berenang. Sebelumnya nggak bisa, kayak batu masuk terus tenggelam. Nggak bisa saya. Main musik agak bisa, dulu saya main icik-icik itu sekali dari rebana katanya, tamburin kerennya. Dulu saya main icik-icik, setelah anak saya meliuk-liuk dan istri saya yang dulu mulai main rebana, saya minder, saya taruh karena saya rasanya kok agak lucu kalau pria begini-begini, karena agak bagaimana begitu menurut saya ya. So, saya nggak punya banyak, Sungguh-sungguh saya nggak punya banyak. Tapi ketika saya lahir baru, saya di dalam Tuhan, diberi Roh Kudus, saya belajar mengerti ada hukum lain yang di luar hukum natural. Disitulah saya mensiasati kehidupan. Saya pernah cerita pada saudara, saya mulai bertanya dengan Tuhan, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa, hidupku tidak bakal kekurangan. Itu awal saya mensiasati kehidupan yang saya jalani, saudara. Dan itu yang membuat saya mengalami seperti yang hari ini saya alami. Dan jujur saya berkata, itu hanya bisa di dalam Tuhan Yesus. Itu hebatnya. Yang pertama, Anda harus hidup rendah hati. Tapi yang kedua, ada hukum lain. Di luar hukum natural. Yang membuat kita sangat tidak berdaya hari ini. Yang berkata, hukum itu namanya the law of faith atau hukum iman.
Nah ini kalau Anda pelajari, ini hukum yang memberikan kebebasan, kemerdekaan buat kita dan membawa kita kepada keberhasilan yang luar biasa dalam Tuhan. Nah ini yang saya berkata pada saudara, tolong Anda mengerti satu hal ini. Kalau ini Anda pegang dalam hidupmu, luar biasa. Luar biasa. Saya jujur berkata kepada saudara ya, kalau bukan karena hukum ini, nggak ada apa-apanya hari ini. Saya nggak tahu, saya sedang ngapain sekarang ini, saya nggak tahu. Dan saya bayangkan hidup saya akan average rata-rata dan ya biasa mungkin akan terpuruk di bawah. Tapi saya bersyukur ketika Tuhan panggil saya, Dia mengerti anak ini tidak punya banyak. Anak ini nggak bisa banyak. Tapi kalau dia mau nurut aku, ada sesuatu yang bisa disiasati. Dan ternyata dengan hukum iman, itu mengatasi semua hukum natural, yang di situ saya tidak berdaya, saudara. Alam iman itu merupakan alam kehidupan kita orang percaya. Di situ Anda bisa main dengan bebas, dengan merdeka, melewati semua hukum alam yang Anda pernah dapatkan. Dan di situ Anda akan menikmati mujizat demi mujizat Tuhan yang luar biasa. Saya baru ngalami ketika berangkat. Saya nggak tahu kenapa saya belum pernah ngalami seperti ini. Saya ada masalah sedikit waktu berangkat. Tiket kami sebetulnya tuh, saya beli tiket ekonomi ke Amerika. Terus saya upgrade karena kami sering terbang ke Amerika. Saya dapat mileage-nya. Saya upgrade cerita ke business class. Saya bayar ekonomi, saya naik business class. Semua anak-anak pakai kelas yang sama. Ketika di Jakarta, saya diberitahu begini. Tiket Anda yang dari Taipei ke Los Angeles dan nanti pulangnya New York, Los Angeles, itu oke semua di bisnis. Tapi anak-anak Anda juga oke sampai Jakarta, dari Jakarta pulang balik oke semua. Tapi yang dua, saya sama istri saya, dia berkata, Jakarta, Taipei, Taipei, Jakarta, ekonomi. Saya bilang tidak bisa. Dari awal sudah seperti ini. Pokoknya itu gregejekan saya, saudara. Saya push terus, saya berkata terakhir begini, nggak mungkin ini. Saya bilang ada yang salah di mana saya tidak tahu. Tapi saya bilang, masa anak saya bertiga sendiri, kami orang tuanya sendiri. Apa ini penerbangan mau tanggung jawab? Dan akhirnya mereka mengiyakan satu orang. Singkat cerita karena sudah waktunya berangkat juga, saya ngomong istri saya, kamu dampingi anak-anak, aku ngalah di ekonomi dah. Nanti pulang kita fight lagi urusannya. Tapi akhirnya semuanya beres. Toh dari Taipei ke LA yang panjang kita akan sama-sama. So, mereka di depan, saya di belakang. Sebelah saya kosong, jadi saya dua kursi saya angkat tengahnya gitu, saya tiduran. Tiba-tiba badan saya ini jadi nggak keruan, saudara. Dan seperti orang itu mau pingsan. Saya belum pernah pingsan, tapi menurut saya seperti orang mau pingsan. Sudah mulai agak, loh kok ini kok berkunang-kunang mata saya, kok nggak enak sekali. Terus, nah itu saatnya Anda ngerti. Di situ Anda main. Kalau Anda biasa main dalam hukum roh, itu menentukan sekali. Saya bahasa roh, saya bilang, Tuhan, ini kenapa ini? Kalau aku pingsan sekarang ini nggak lucu ya. Jadi aku ini mesti bagaimana? Saya nggak tahu ini sakit apa, atau belakangan saya tahu serangan kuasa gelap. Dan saya ngerti pada hari-hari yang sama, beberapa teman saya, saudara-saudara saya, hamba-hamba Tuhan, mengalami serangan yang sama. Lalu saya bilang gini, Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Saya bisa cuma mencet tombol satu, pramugari yang datang berkata, saya sakit. Itu bisa end up-nya saya tidur di rumah sakit di Taiwan, atau pesawat dipulangkan Jakarta, saya masuk rumah sakit di Jakarta. Atau gimana saya nggak tahu. Jadi saya bilang, Tuhan, aku mesti bagaimana? Ngomong, saya bisa lemas, tenaganya seperti hilang, seperti orang mau pingsan. Saya bilang, saya bahasa roh, Tuhan berkata. Saya bilang, Tuhan, aku mesti bagaimana? Dia bilang, diam aja, bahasa roh aja. Saya diam, saya bahasa roh. Saya bahasa roh, saya bahasa roh. Beberapa saat saya bahasa roh. Tiba-tiba ada seperti orang berdiri di depan saya. Dan saya tahu tidak ada orang itu. Karena ini saya tahu ini seperti orang dengan baju putih di depan saya. Dan saya ngerti detik itu. Bukan Tuhan, ini malaikat. Dan bukan setan, karena ini bukan setan, ini malaikat. Saya bilang, Tuhan, ini malaikatmu di depanku, ini mau ngapain? Tiba-tiba, belum sempat saya ngomong apa-apa.
itu bisa keluar keringat, saudara. Anehnya begini, ini saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak salah lebih-lebihkan. Itu keringatnya, saudara, bisa keluar. Tapi aneh, bagian muka, lalu di tengkuk saya begini, sampai ke dada begini. Tapi tidak seluruhnya, dekat leher aja ini. Itu bisa seperti kalau Anda berkeringat, tapi Anda diberi balsam. Kalau mau coba, Allah silahkan. Anda kalau lagi olahraga kasih balsam. Jangan banyak-banyak, Anda teriak-teriak. Itu seperti balsam. Itu bisa keluar, bisa angetnya luar biasa, kayak di balsam. Keluar keringatnya. Saya nggak bawa balsam, nggak bawa minyak kampak, minyak angin, nggak bawa apa-apa. Saya bahasa roh dan itu bisa keluar keringatnya. Tapi anehnya yang berasa itu bukan di seluruh tubuh, nggak, di bagian tertentu aja. Angetnya luar biasa. Terus setelah itu hilang, sehat tuh. Sampai saya ke sana liburan 2 minggu sampai pelayanan saya pulang kemarin 2 hari lalu. Sampai hari ini nggak ada apa-apa. Belakangan saya diberitahu Pak Yusak, dia berkata, wah itu serangan. Karena memang hari-hari yang sama memang beberapa orang yang mengalami, dia berkata itu serangan. Dan dia berkata begini, kalau kamu minta tolong orang, kamu akan ditolong dengan cara manusia. Tapi karena kamu belajar nuruti apa yang Tuhan perintahkan, kamu mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan itu pengalaman kedua loh buat saya. Baru tadi pagi saya sadar begini, saudara. Di kerajaan surga itu ada malaikat healing, malaikat kesembuhan. Di Alkitab kalau Anda baca itu malaikat yang mengguncangkan air kolam apa? Bethesda. Kalau ada yang goncang, ya diguncang malaikat, orang masuk, apapun penyakitnya, sembuh. Sekarang sudah kering, itu kolam Bethesda sudah nggak ada, kering sama sekali. Tinggal bekas-bekasnya. Dan dulu di Amerika, sekian puluh tahun lalu ada hamba Tuhan yang dipakai kesembuhan luar biasa. Dia kalau mendoakan orang ya, dia khotbah, dia akan ngomong terus. Tidak akan mulai mendoakan orang. Dia nunggu apa? Dia nunggu malaikat Tuhan berdiri di tengahnya. Kalau itu sudah muncul, dia baru berkata, sekarang saya berdoa untuk yang sakit. Nanti itu malaikat kerja dan banyak orang disembuhkan. Itu ada healing angels. Nah ini pengalaman saya kedua. Kita tanya Tuhan, kenapa saya diizinkan mengalami 2 kali pengalaman seperti ini? Yang pertama dulu ketika saya di Surabaya. Saya khotbah di Full Gospel. Selesai khotbah, nginep di rumahnya Pak Bernard. Itu adik kandungnya Pak Niko, pendeta Niko, di Surabaya. Jam 2 siang, tiba-tiba saya demam, saudara. Naik, saudara, panas sekali. Dan saya punya kelemahan dulunya ya, kalau panas tinggi, susah turunnya. Saya nggak bawa obat. Mau bangunkan yang punya rumah jam 2 pagi saudara. Saya sudah nggak kuat, menggeletak aja, panas sekali badan saya. Saya bahasa roh tutup mata. Saya buka mata, di sebelah saya persis malaikat berdiri begini. Hanya lihat sebentar ini, nggak ngomong A, nggak ngomong B. Saya bilang, loh kok malaikat? Terus hilang. Begitu dia hilang, kepengen buang air kecil. Saya berdiri, buang air kecil. Begitu selesai buang air kecil, turun panas saya, sehat dan selesai. Saya cerita ke Bu Linda, besoknya anaknya berkata gini, saya mau tidur di bekas kamarnya yang dipakai Pak Petrus Agung. Sudah ketemu malaikat, kagak bisa saya bilang, kecuali kamu sakit parah mungkin dia datang lagi, saya berkata gitu. Tapi itu healing angel. Saya belum terlalu ngerti banyak soal itu, tapi saya yakin memang itu ada seperti itu. So, apa yang saya alami, saya mau cerita sama saudara begini. Kalau kita mengalami pengalaman rohani, itu karena kita mau hidup dalam the law of faith. Ada namanya hukum iman. Itu siasat yang paling benar, saudara. Ingat loh, hidup itu harus disiasati. Yang pertama, tanggalkan semua yang tidak perlu. Namanya gengsi, kesombongan, buang semuanya. Yang kedua, Anda mesti pelajari yang namanya the law of faith, hukum iman. Kalau ini nggak dipelajari, Anda tidak mengerti adanya hukum lain di samping yang natural. Saudara tidak akan pernah bisa berbuat apapun yang Tuhan perintahkan. Saya belajar bangun di sebelah Holy Stadium ini. Kalau Anda perhatikan dari awal, dari mana semuanya bisa begitu? Itu karena hukum iman. Hukum iman aja. Ada hukum-hukum Tuhan yang kami berkata ini yang benar dari Tuhan. Lakukan yang Allah perintahkan, dia akan kerja dengan luar biasa. Kerjakan dan mesti jadi, saudara. Dan ini yang kita mesti harus perhatikan dengan baik.
Karena ini hukum iman ini penting sekali. Saya mau cerita buat saudara, ini akan kami kerjakan. Ini lucu sekali. Di Amerika Tuhan ngomong sama saya gini. Kamu harus bantu gereja-gereja lain bangun gedung gereja. Saya bilang, ntar dong Tuhan, nunggu sampai itu selesai dong. Dia bilang, kalau nunggu sampai selesai, orang dunia juga bisa. Di tengah kamu bangun, dia berkata, sekarang bangunkan beberapa gereja-gereja di pinggir yang kecil yang butuh bantuan itu. Gedung gerejanya bangun, bantu, renovasi, pugar gerejanya. Kalau memang membutuhkan itu. Bantu mereka, menyelesaikan. Karena banyak gereja lagi bangun itu belum tuntas, saudara. Mereka stop karena dana. Dia berkata, lakukan itu. Dan kami mau lakukan. Saya berharap mulai minggu depan kita sudah mulai bergerak dengan cepat sekali. Dan saya mau berkata pada saudara, karena ada cara-cara Tuhan yang kita nggak habis pikir. Tapi itu memang dia maunya begitu. Dalam kehidupan kita, saya ingatkan, hidup harus disiasati. Kalau kita hanya tabrak terus tidak akan berhasil, saudara. Hidup harus disiasati. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, tapi ada hukum iman yang akan memampukan kita melakukan yang Tuhan perintahkan. Pencapaian-pencapaian besar Tuhan sediakan di hadapan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mensiasati akan kehidupan kita ini? Saya berdoa, dua hal ini akan cukup memberi bekal buat Anda. Renungkan hidupmu sendiri sekarang ini. Apakah terlalu banyak beban, gengsi, kesombongan? Kalau iya, buang, singkirkan. Yang kedua, apakah engkau selama ini hanya main di level jasmani? Atau engkau mulai berkata, aku mau siasati kehidupan ini. Aku memang tidak berdaya. Aku memang tidak bisa. Aku siasati. Terakhir saya ceritakan, lalu selesai. Saya pernah ceritakan pada Anda beberapa waktu lalu. Saya mau ulang lagi buat beberapa saudara. Saya waktu SMP, saya cerita pada Anda apa adanya. Saya bahasa Inggris saya itu nol, saudara. Orang bilang nol putul, sehingga apa-apa nih. Saya orang berubah dari ace ke worst saja, bingung saya. Kalau ulangan dapat 3, dapat 4, 3, 4. Kalau PR bagus. Kenapa? Karena datang jam 6 pagi, saya nungguin teman saya yang jago bahasa Inggris, tak todong, pinjem PR-nya, minta kopi. Kalau PR 7, 8, 9, 10 kadang-kadang. Kalau mulai ulangan 3, 4, bingung, nggak bisa saya bahasa Inggris. Hanya saya diuntungkan begini, saya punya guru yang galaknya luar biasa. Setiap kali ngajar memberikan kami itu 20 kata baru yang harus dihafal. Jadi saya ini kuat di vocabulary, perbenaran kata saya kuat sekali, tapi saya nggak bisa ngomong. Nah guru saya ini galaknya luar biasa, karate sabuk coklat, perlu latihan saudara. Kalau Anda ketemu dengan beliau, begitu saudara nggak hafal gitu ya, ditempeleng betul. Zaman dulu guru kayak zaman Jepang, zaman sekarang ada Komnas HAM, tidak berani. Zaman dulu murid kurang ajar ditempeleng betul. Saya pernah lihat teman saya dihajar, dijotosi oleh guru itu berkali-kali. Jadi zaman saya beda dengan Anda sekarang. Yang namanya penggaris kayu patah itu biasa, saudaraku. Beneran. Yang namanya itu tendang guru itu biasa saya lihat. Saya sih nggak pernah, tapi teman saya yang kebangetan itu sudah pokoknya makanannya dah. Jadi kalau dengan dia tidak berani, karena kalau Anda misalnya suruh nulis saja ya, jelek anunya itu tulisannya, itu bukumu dirobek-robek. Dan dia berkata besok bawa lagi sudah rapi seluruh catatan. Anda bisa kebayang ini orang sadis banget. Tapi ini orang blessing in disguise buat saya. Dengan itu vocab saya kuatnya luar biasa. Pokoknya setiap hari itu 20 kata suruh ngapalin. Dijeseri begitu, tapi kalau suruh ngerangkai tidak bunyi apa-apa, saudara. Nah singkat cerita, saya sekolah SMA masuk di Loyola. Setengah mati, setiap hari 2 jam pelajaran bahasa Inggris. Tahun pertama hancur lebur, saudara, hancur lebur. Inggris mumet. Saya dulu berkata, yang penting berbahasa Indonesia. Ulangan 6 juga bahasa Indonesia. Jangan dikira itu lebih gampang, angel.
bahasa Indonesia itu, karena di Indonesia itu dibuat susah sih, diputar-putar sing ora-ora, akhirnya jadi susah. Itulah pendapat saya sebenarnya. Dan para murid setuju biasanya, saudara. Jadi ketika saya SMA, ini saya cerita apa adanya. Saya dengar waktu itu Pastor Raymond Mui khotbah. Khotbah kan masih muda dia. Sekarang pun masih juga semangat. Saya melotot begini. Saya bilang ini khotbah mestinya bagus ini. Memang saya nikmati karena diterjemahkan. Saya gemes sekali, kenapa? Ngenteni penterjemah itu. Sampai sekarang kan orang kan nggak terlalu suka tuh kalau pengkhotbah asing. Karena Anda apa? Jengkel ngenteni penterjemah. Aku harus dinteni. Dengarkan langsung, orang mudeng Pak. Nah itu saya dulu gitu, saudara. Tidak ngerti sama sekali. Saya sampai ada cerita, ada polisi konyol sekali. Teman-teman berat ini, kamu kan Loyola, Inggrisnya hebat. Dalam arti hebat, sekolahku hebat memang, tapi Inggrisku rak iso apa-apa. Satu hari pernah kejadian, dalam retret bersama gabungan itu di Tawangmangu. Saya lagi duduk dengan teman saya, sekarang pindah ke Amerika. Di lorong ini, duduk ngobrol gini. Tiba-tiba ada dua hamba Tuhan, satu orang Indonesia, satu orang Australia. Ngobrol di tengah-tengah kami diam gini. Mereka ngobrol seru, bahasa Inggris kan. Ketawa, kita ikut ketawa. Wah, serius, serius. Jangan cekikan dewa, orang serius, kita serius. Dua pendeta lagi ngobrol. Mereka ngomong, mana-mana kita ikut ngomong. Ketawa. Terus mereka bubar, mereka pergi. Terus saya tanya sama teman saya, kamu nih ikut ketawa-ketawa, mudah nggak? Enggak, dia bilang. Kalau kamu? Sama, nggak mudah. Salaman, podo goblok ya awake dhewe. Pulang saudara, saya sedih sekali. Saya bilang, Tuhan, kalau seandainya aku ngerti bahasa gitu kan enak loh Tuhan. Bisa nerjemahin hamba Tuhan lain, bisa baca Alkitab, baca buku, lumayan. Terus tak tambahin, syukur-syukur bisa khotbah bahasa Inggris kan lumayan Tuhan. Go internasional, orang kampungan terus begini, saya bilang. Waduh, tapi mau belajar gak mampu. Mencangkulku tak kuat, mengemis aku malu. Mau les gak punya duit. Ngapain saudara? Hidup harus disiasati. Jangan terus begini, ya wis nasib awake dhewe memang wong melarat. Ya habis saudara kalau caranya begitu. Anda tidak belajar mensiasati hidupmu, gawat. Nggak jadi. Malah frustrasi. Zaman saya dulu geng-gengahan, grup sini, malah hancur hidupmu. Kalau engkau merasa keterbatasan itu banyak Pak, siasati hidup ini. Jangan goblok sekali saudara, ya goblok tapi jangan teman-teman gitu loh. Saya salaman pada goblok, tapi saya nggak mau goblok-goblokan. Saya pulang sampai rumah sembahyang. Sembahyang bener saya itu. Sembahyang serius saya. Sampai saya baca Alkitab, cerita Menara Babel. Ingat habis orang mau bangun Menara Babel, dikacau bahasanya sama Tuhan. Sejak itu mereka ngomongnya bahasa lain-lain lah, ngomong macam-macam. Saya bilang, lah Tuhan, kalau engkau mau, ini lidahku mbok pelintir sedikit cetok gitu kan keluar Inggrisnya. Jadi istilahnya orang kita tuh iso coro Inggris, tahu coro Inggris saudara. Jadi saya bilang, kalau engkau mau bisa ini. Saya bilang, aku gak minta sempurna deh, supaya aku tidak malas. Beri aku tambahan di posting, di boom gitu, sampai aku bisa ngomong lah. Lumayan Tuhan. Dan saya ingat Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan mati. Saya beli kamus, saudara. Purwodarminto, zaman saya dulu itu yang terkenal. Inggris, Indonesia, Inggris. Saya tiap hari saya nulis doa saya. Kayak pejabat kalau berdoa kan baca begini. Saya juga tulis doa saya. Terus saya buka kamus. Kata demi kata. Tidak pakai tenses, nggak pakai past tense, present. Pokoknya tak aminkan, tempel. Tak baca di depan Tuhan. Yang terakhir saya ngerti dua kata. In the name of Jesus. Gitu aja toh. Amin. Podo itu. Haleluya amin. Itu podo. Rano Inggris, Indonesia ini podo saudara. Memang goblok-goblokan. Tapi tidak goblok banget saya. Saya mensiasati hidup. Saudara ngerti? 3 bulan Pak gitu. Tiap hari bawah bantal saya itu kamus. Tak siasati 3 bulan dengan Tuhan. Tuhan menghargai kerinduan hati kita.
Tiba-tiba saya diajak teman ke Wonogiri. Ayo ikut pelayanan di desa. Saya nggak tahu pendeta Australia itu ikut. Duduk di sebelah saya di tengah. Saya bilang, wah, saya ngomong begini nih. Bahasa ini, wah, jalat ini saya bilang ini. Orang iso ngomong Inggris ini bule pendeta. Aduh, nggak bisa ngomong, saya diem aja. Pura-pura berdoa. Waduh, suci banget rasanya. Hirasyatakar. Dikira sakit, saudara. Mau ditumpangi tangan saya. Saya bilang, no lah. No tok kan ngerti. Waduh, saya bilang, wah, jalat Tuhan ini seorangnya gimana? Saya bilang ini 3 bulan ini Inggris saya nggak keluar-keluar. Roh Kudus berkata begini, kamu harus begini dong. Ajukan pertanyaan yang singkat, tapi jawabannya panjang lebar. Jadi dia ngomong terus, kowe mantuk-mantuk begini kan ketok pinter. Saya bilang, betul juga ya. Hidup harus disiasati. Saya rangkai satu kalimat. Sampai hari ini saya masih ingat, saudara. Karena itu saya tidak usah mikir tensisnya. Saya bilang, ceritakan kepada saya tentang orang-orang muda di Australia. Lah itu kan dari A sampai Z pertanyaan itu jawabannya tuh. Ceritakan kepada saya, ngerti aku, tell me, bukan telat mikir loh, tell me gitu. Tentang about anak muda, young people di Australia apa? In Australia. Tanda tanya, ya toh? Tarang kayak set gitu. Mudeng, wah ajaib saudara. Dia mudeng. Kalimat karangan saya itu dia mudeng. Dia cerita panjang lebar, saya manggut-manggut begini. Herannya, saya ngerti yang diomongin apa. Nah, kalau sudah tegang, Anda bisa sadar dan tidak itu tidak jelas, saudara. Selama 3 malam di Wonosobo itu saya masih ingat. Dia cerita banyak. Saya bisa komunikasi dengan dia. Hari berikutnya pulang di Ungaran retreat, saudara, di depannya Taman Getsemani. Di rumahnya almarhum Pak Samuel Elkanah. Pak Adi Sutanto, ketua saudara kita ikut khotbah nih. Ini pendeta di depan saya. Ngomong ke saya gini, aku tidak ngerti tuh pendeta Adi khotbah apa. Tolong jelaskan. No problem. Wow. Dia ngomong tak jelasin. Di depan saya lagi itu ada putrinya, anak perempuannya Bapak Ibu Sebaja. Meme Sebaja. Sekarang jadi istrinya Daniel Hanafi yang di Amerika. Jadi dia kan, ini kalau ngomong dewi, dilihat, wah saya lagi menerjemahkan ke bahasa Inggris ke orang ini. Selesai, saya keluar, mau makan, di gua blok saya sama teman saya. Dia ngomong bahasa Semarangan, enak Semarang tuh ngomong, Edian. Orang kita ini hebat, ngomong apik dia dan ki. Edian, bahasa Inggrismu ciamik katanya. Saya kaget, saya sadar 4 hari sudah ngobrol dengan teman ini. Sejak itu keluar, saudara. Saya nggak berkata yang saya punya ini sempurna, enggak. Tapi mending, tanggal 6 November nanti, saya akan bicara di gereja Tommy Barnett di konferensi misi beliau. Dan tanggal 3 sampai 7 nanti, saya bicara di World Conference-nya Maurice Cerullo. September akhir nanti, saya akan bicara dengan Maren Hickey di Pakistan, di konferensi hamba-hamba Tuhan di Pakistan dan sekitarnya. Tanggal Agustus nanti, saya ngajar di Malaysia selama beberapa hari di School of Acts of Malaysia. Ada begitu banyak yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Dari is jadi was tidak mudah. Hidup harus disiasati. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa Anda tidak masuk jalurnya Tuhan? Kenapa kita lebih berkutat dengan ketidakmampuan manusia kita? Hidupmu masih panjang. Saya harap Anda tidak mati sebelum Tuhan datang kedua kali. Tapi saya berkata, saya mau melihat hidup saudara dan saya makin hari diberkati Tuhan. Masa depanmu luar biasa. Lebih baik dari orang tua, nenek moyang kita. Kita generasi yang lebih baik dari mereka. Karena Tuhan memberkati kita luar biasa. Saudara, saya mau percaya. Di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang berhasil dan luar biasa. Kalau Anda punya keterbatasan, saya juga punya keterbatasan. Even sampai hari ini, keterbatasan saya banyak sekali. Tapi hidup itu
harus disiasati. Saya hanya sampaikan pesan Tuhan tadi sore buat Anda semua. Hidup itu harus disiasati. Amen. Tutup Alkitabmu, hadapkan hati ke Tuhan. Mari yang bertugas untuk perjamuan, Anda boleh masuk ke depan, layani saudara-saudara kita. Dan sebelum kita berdoa sama-sama, saya mau sampaikan ada buku yang bagus sekali. Anda harus baca ini. Menghadapi peperangan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Bapak Victor Purnomo yang tulis buat kita. Dan saya pikir ini, saya sudah baca. Ini buku bagus. Akan jadi berkat buat kehidupan Anda. Kalau Anda mau menang dan tidak kalah, ini jadi penuntun yang baik buat kehidupan kita. Mari semua arahkan hati kepada Tuhan. Yang bertugas untuk perjamuan, Anda boleh maju ke depan. Mari semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semua karena anugerahnya. Kiara pasyatu gosyete karalapata karalapata syete kiara lamata kuryapata karapa. Saudara, setiap kali kita terima tubuh dan darahnya, mari percaya sesuatu yang ilahi akan Tuhan beri. Ada perdebatan di antara anak-anak Tuhan selama ini. Apakah ini hanya simbol atau ini memang yang sebenarnya? Gereja Katolik percaya bahwa ini sebenarnya, ini bukan simbol. Karena mereka berkata, Yesus tidak pernah berkata ini simbol dari tubuhku. Dia berkata inilah tubuhku. Yang lain berkata, kenyataan ini bukan daging beneran, tapi ini roti. Sehingga orang berkata itu simbol. Tapi ini berkata, ya benar dua-duanya. Kalau kita yang penting lakukan dan terima dengan iman, sesuatu pasti akan terjadi. Saya percaya bahwa apa yang kita terima dan kita nikmati dari Tuhan ini sesuatu yang rohani. Ini bagian orang yang sadar punya banyak kelemahan, mensiasati hidupnya harus dengan datang dan kembali ke Tuhan. Kalau kita tidak kembali ke Tuhan, Anda tidak cukup mensiasati akan kehidupanmu. Engkau tidak bisa tampil sebagai orang-orang yang menang. Semua kita punya keterbatasan. Saya bisa ceritakan banyak ketidakmampuan, keterbatasan saya. Tapi kita semua bisa mensiasatinya dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara manusia atau duniawi. Nah, karena itu datang untuk terima tubuh dan darahnya. Biarkan yang dia miliki, yang Yesus yang sempurna miliki itu dialirkan dalam kehidupan kita. Maka kemampuan kita, ketidakmampuan kita akan disingkirkan, digantikan dengan kemampuan Tuhan dalam hidup kita. Amen, saudara. Mari kita angkatkan roti ini bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Dan Tuhan sendiri berkata, makanlah. Tuhan, ada banyak rahasia di balik semua ini, yang sampai hari ini kami belum bisa mengerti dengan utuh akan apa yang Engkau katakan. Tapi bagian kami hanya percaya saja. Karena itu petang ini, dengan iman dan percaya, kami turuti perintah-Mu. Engkau berkata, makanlah. Kami makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kehidupan ada di dalam darah. Kehidupan-Mu sempurna di hadapan Bapa di surga. Dan itu yang kami rindu mendapat perkenan dari Bapa yang sama dalam hidup kami. Engkau yang berkata, minumlah. Dan Engkau berkata, inilah darah-Ku yang ditumpahkan bagimu. Dan kami akan minum dengan percaya, dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.